Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah mentalitas kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Nazla Nuraina Sofi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Angelina Mega, Nisa Aulia, Kisma Dwi, dan Kimberly. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pendahuluan yang akan disampaikan oleh Kisma. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di pendahuluan ini ada latar belakang wirausaha. Wirausaha merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata entrepreneur dalam bahasa Indonesia pada awalnya dikenal dengan istilah wira swasta yang mempunyai arti berdiri di atas kekuatan sendiri. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi wirausaha dan entrepreneurship diterjemahkan menjadi kewirausahaan dalam Kamus Manajemen LPPM. Ada pula mentalitas wirausahawan. Mentalitas wirausahawan adalah cara berpikir seorang pengusaha dalam berperilaku. Menjadi seorang wirausaha memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada bekerja biasa. Mentalitas wirausaha ini sebetulnya ditandai dari adanya semangat berprestasi dan kejelian, menangkap serta menciptakan peluang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kisma Dwi yang telah membacakan pendahuluan. Selanjutnya, materi kedua adalah sikap yang harus dimiliki seorang wirausahaan. Akan disampaikan oleh Nisa Aulia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang pertama, sikap mental. Sikap mental merupakan elemen paling dasar yang perlu dijamin untuk selalu dalam keadaan baik. Unsur ini yang menentukan apakah orang menjadi sosok yang ingin tinggi budi atau sebaliknya menjadi orang yang jahat atau culas. Tentu kita tidak ingin melihat bahwa banyak kejahatan dan keculasan merajalela di negeri ini. Itu sebabnya pembinaan sikap mental menjadi unsur penting dalam dunia kewirausahaan sekaligus dalam kehidupan. Selain menghadirkan sifat-sifat baik alamiah seperti kejujuran dan ketulusan, sikap mental mencakup juga segi-segi positif dalam motivasi dan proaktivitas. Sikap dan mental terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pikiran positif dan menumbuhkan sikap mental positif. Yang kedua ada pikiran negatif. Yang kedua, keyakinan yang kuat atau percaya diri. Karakteristik wirausahawan yang kuat akan mampu membantu seseorang wirausahawan untuk tetap bertahan menghadapi persaingan bisnis yang semakin hari semakin ketat. Seseorang pengusaha harus dapat memiliki percaya diri. Artinya, sifat percaya diri seseorang tentunya membawa seseorang pada pergaulan yang lebih luas. Namun, bukan berarti bebas. Kesimpulannya yaitu, seseorang pengusaha harus bisa menjalin pergaulan yang lebih luas yang nantinya dapat dijadikan pasar untuk usaha yang dijalaninya. Seseorang wirausahawan perlu memiliki keterampilan dalam berkomunikasi interpersonal atau yang bisa disebut dengan kemampuan bergaul. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nisa Aulia yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya akan kita bacakan gagasan utama yang akan dibacakan oleh Kimberly. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gagasan usaha. Selanjutnya,
Oke, pengertian gagasan usaha, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari gagasan. Gagasan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Lalu pengertian dari usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Sehingga pengertian dari gagasan usaha adalah ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode mencari gagasan usaha. Yang pertama itu metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dalam metode ini tidak sama dengan kegiatan plagiat karena di dalamnya terdapat kegiatan modifikasi yang dengan jelas mencari kelemahan atau kekurangan yang ada di usaha sebelumnya, dan kemudian mengganti atau menambahkan sesuatu sehingga terbentuklah suatu usaha yang baru. Lalu yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan juga faktor eksternal, yang dimana faktor itu adalah strengths, weakness, opportunities, dan threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Lalu yang ketiga, teknis penjaringan gagasan usaha. Tekniknya adalah daftar alternatif gagasan yang muncul, tentukan ranking dan bobotnya, hitung total skor yaitu ranking bobot, lalu pilihan adalah didasarkan pada total skor yang tertinggi. Yang terakhir, mencari gagasan usaha. Dalam mencari gagasan usaha, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu melakukan survei, menghimpun seluruh pengamalan mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya, mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Selanjutnya sumber-sumber gagasan usaha. Yang pertama ada survei, kedua pengalaman, yang ketiga teknologi, yang keempat kebutuhan pasar, yang kelima pesaing, yang keenam saluran distribusi, yang ketujuh pemasok, dan yang terakhir perubahan lingkungan. Baik, sekian mengenai sumber gagasan usaha. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kimberly yang telah membacakan materi ketiga. Yang terakhir, ada penutup yang akan disampaikan oleh Angelina Mega. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu penutupan. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu mentalitas wirausahawan adalah cara berpikir seorang pengusaha dalam berperilaku. Menjadi seorang wirausaha memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada pekerja biasa. Wirausahawan harus menempa mental untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan inovatif. Berikutnya, cara membangun sebuah mentalitas seorang wirausahawan yaitu dengan memahami dan memiliki sikap mental dan keyakinan yang kuat atau percaya diri. Dengan memiliki sikap tersebut, maka suatu usaha akan berjalan dengan baik. Berikutnya, sikap mental wirausaha merupakan unsur penting sebagai dasar dan titik tolak mencapai hasil dalam perjuangan hidup. Kepribadian merupakan nilai tertinggi bagi wirausaha yang sukses. Karena itu, bila ingin mencapai sukses sebagai wirausaha, maka harus memiliki kepribadian yang baik. Yang selanjutnya ada saran, yaitu sikap mental wirausahawan sangatlah penting dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan yang ingin sukses harus memiliki kepribadian yang baik. Oleh karena itu, untuk semua orang yang ingin memulai berwirausaha, sebaiknya tanamkan terlebih dahulu sikap, kepribadian, dan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angelina Mega. Ya, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator
moderator. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.